Wuih! Halo semuanya, selamat datang di acara Fun Fact About Faculty yang ada di Undip nih. Bareng aku, Alin, sebagai host di acara kali ini, dimana nantinya kita bakalan ngobrol santai tapi tetap seru bersama dengan 11 perwakilan dari masing-masing fakultas yang ada di Undip beserta satu sekolah vokasi, baik yang di Pelaburan ataupun Tembalang. Nah, tentu aja nanti kalian harus dengerin dengan baik ya, karena aku bakalan banyak share fakta-fakta lucu, unik, menarik, dan pastinya mind-blowing juga tentang semua fakultas yang ada di Undip ini. Jadi semoga kalian suka ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga, Kak. Oke, dengan siapa nih kali ini kita di sini? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Adam Joseph Ferrando, biasa dipanggil Adam. Aku dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2024 dan pastinya dari Fakultas Teknik. Oke, salam kenal ya Adam. Kenalin, aku di sini Alin selaku host dari acara FFAF hari ini. Oke, mungkin aku mau tahu dulu sih, gimana nih kamu kabarnya hari ini? Pastinya hari ini aku baik sekali lah keadaannya. Oke, kalau misalkan kabarnya kuliah di teknik gimana tuh? Aduh, gimana ya? Di teknik tuh bisa dibilang berat enggak, tapi dibilang gampang juga enggak. Jadi bingung nih, Kak. Ngerti Gitu, sih. Tapi aku tuh sering notice ya kalau misalkan di Undip itu banyak banget gitu gedung-gedung teknik. Nah, prodi di teknik ini ada apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi di Fakultas Teknik Program Sarjana atau S1 itu terdiri dari 12 prodi. Mulai dari teknik sipil, arsitektur, teknik mesin, teknik elektro, perencanaan wilayah dan kota, teknik industri, teknik lingkungan, teknik perkapalan, teknik geologi, teknik geodesi, teknik komputer, dan juga teknik kimia. Banyak banget ya prodinya. Nah, kalau misalkan dari semua prodi-prodi tersebut, apakah gedungnya jadi satu atau pisah-pisah sih? Nah, di Fakultas Teknik itu setiap prodi mereka punya gedungnya masing-masing, Kak. Keren banget ya. Kalau nggak salah juga di dekatnya Widya Puraya itu juga ada gedung dekanat Fakultas Teknik ya. Itu gedung buat apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi gedung dekanat Fakultas Teknik itu merupakan salah satu gedung yang paling ikonik banget di Fakultas Teknik. Dan fungsi dari gedung ini sendiri itu sebagai pusat administrasi, kemudian manajemen fakultas, dan juga layanan kemahasiswaan. Alah, akhirnya pertanyaanku terpecahkan juga ya setelah selama ini. Nah, kalau misalkan aku boleh tahu juga nih, kira-kira ada nggak sih kayak ciri khas tertentu gitu dari anak teknik itu sendiri? Oh, nah kalau ini coba deh kakak main ke Fakultas Teknik, pasti kakak bakal ketemu banyak banget anak-anak yang pakai kemeja flanel. Benar. Aku sering banget sih kalau misalkan ke teknik lihat ada orang lagi bergerumbul lagi pakai flanel semua gitu. Ya bener banget, jadi flanel tuh bener-bener kayak jadi ciri khas anak teknik banget gitu. Oke. Dan juga kak, sarana dan prasarana di Fakultas Teknik itu komplit banget deh pokoknya. Oh iya, ada apa aja emang kalau boleh tahu? Jadi yang pasti yang pertama ada gedung perkuliahan untuk mahasiswa berkuliah. Lalu juga ada laboratorium jurusan atau yang namanya itu laboratorium terintegrasi Fakultas Teknik. Kemudian ada perpustakaan, fasilitas olahraga, dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti musola, ruang seminar, ruang rapat, dan masih banyak lagi. Nanti lain kali main ke Fakultas Teknik ya kak. Boleh sih, komplit banget ya kalau aku lihat-lihat ini. Nanti mungkin aku nextnya bakalan main ke Fakultas Teknik, tapi aku mau bareng sama kamu ya. Siap, kabarin aja kak, aman aja. Oke, makasih banget ya Adam udah bersedia buat ngobrol bareng sama aku di hari ini buat ngenalin Fakultas Teknik ke kita semua. Pokoknya sukses terus ya kuliahnya buat kamu. Siap kak, terima kasih juga udah banyak diajak ngobrol hari ini, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu dia tadi obrolan yang seru banget bareng sama anak teknik. Banyak hal yang kita belum tahu gitu ya sebelumnya. Ternyata di balik gedung-gedung teknik yang mewah itu terdapat flanel-flanel semangat di belakangnya. Tapi nggak cuma teknik aja nih yang punya cerita seru. Kita bakalan lanjut lagi ke fakultas yang sering banget nih disebut sebagai kampus orange. Dan yap, bener banget, ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hai. Hai Kak. Oke, mungkin boleh dikenalin nggak kita kedatangan dari siapa nih hari ini? Halo semuanya, kenalin, aku Nabila Khansahas Nareswari, biasa dipanggil Nabila. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Dan yang pastinya aku berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik alias FISIP. Yups, kampus orange ya. Nah, Bener banget. apa kabar nih hari ini kamu Nabila? Alhamdulillah baik dan super excited untuk menyambut hari ini dong.
Oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang FISIP, itu kayaknya fokusnya tuh ke kajian dan isu strategis nggak sih? Betul banget Kak, jadi di FISIP itu emang kita belajar soal perubahan sosial, baik itu dari individu maupun kelompok. Dan bagaimana perubahan-perubahan itu akhirnya mempengaruhi ke dalam dunia masyarakat. Dan bahkan banyak banget nih bahasan-bahasan di FISIP tuh yang nempel soal isu terkini gitu Kak. Berarti emang FISIP ini tuh cocoknya buat orang-orang yang kritis dan suka ngulik tentang fenomena sosial gitu ya? Betul banget. FISIP itu juga dikenal sebagai anak-anaknya tuh yang aktif, komunikatif, dan jago lah untuk berorganisasi. Oke, bahkan aku dengar juga ya guys, kalau misalkan di FISIP tuh ada istilah organisasi adalah laboratorium kami. Itu boleh dijelasin gak sih? Ya itu betul banget. Maka dari itu tuh banyak banget anak FISIP itu tuh yang akhirnya join organisasi atau kepanitiaan. Karena dari organisasi atau kepanitiaan mereka itu akan dilatih dari skill komunikasinya, skill kepemimpinannya, bahkan juga manajemen dalam tim seperti itu. Oke, kalau di FISIP sendiri ada prodi apa aja sih, boleh sebutin gak ya? Oke, ngomongin soal prodi, di FISIP itu ada 5 prodi Kak. Yang pertama jelas ilmu komunikasi, yang kedua ada ilmu pemerintahan, yang ketiga ada hubungan internasional, yang keempat ada administrasi bisnis, dan yang kelima itu ada administrasi publik. Nah, untuk administrasi publik sendiri ini tuh spesial Kak, karena ada yang di kampus Tembalang dan juga ada yang di kampus Rembang, seperti itu. Berarti emang cakupannya luas dan beragam gitu ya di FISIP itu. Bener banget. Nah, setahu aku juga di FISIP itu punya tempat kumpul buat mahasiswanya yang ikonik gak sih? Wups, bener banget Kak. Kalau ngomongin soal tempat nih, FISIP itu katanya tuh punya tempat yang mirip-mirip vibes-nya tuh kayak hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Iya, jadi tuh kita ada 2. Yang pertama itu ada PKM, Pusat Kegiatan Mahasiswa. Dan yang kedua itu ada lobbynya sendiri, seperti itu. Gokil sih, aku kayak excited banget buat mampir ke FISIP nih buat nextnya. Wajib Kak, wajib. Oke, ditunggu ya. Makasih banget sih buat Nabila udah ngeluangin waktunya buat hadir di sharing session kali ini buat cerita-cerita tentang FISIP itu sendiri. Semangat terus ya buat kuliahnya. Thank you Kak, ditunggu ya. Mau di mana nih? Mau ditunggu di FISIP, di lobbynya, di PKM-nya? Oke, boleh ntar kita bareng aja abis ini. Boleh. Thank see you. See you. Wah, seru banget ya. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng sama FISIP, dari PKM yang cozy sampai ke obrolan kritisnya yang selalu on point banget nih. Nah, sekarang kita bakalan geser dikit ke tetangga sebelah yang katanya fakultas paling senior di antara yang lainnya. Udah pasti tahu dong kita bakalan ngobrol sama siapa. Oke, kita langsung aja welcome perwakilan dari Fakultas Hukum. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vera Yunita Maharani dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Oke, katanya Fakultas Hukum ini fakultas yang paling senior gitu ya? Bener banget nih, jadi Fakultas Hukum itu adalah fakultas yang tertua, jadi fakultas yang pertama didirikan di Undip. Dan juga serunya lagi, kita itu fakultas atau jurusan dengan mahasiswa paling banyak. Jadi satu angkatan itu kita ada hampir 1.000 orang. Wow, demi apa sih? Berarti gak cuma paling tua aja, tapi juga paling rame gitu ya? Iya bener banget, dan di FH itu kita itu tuh nggak cuma belajar hukum based on undang-undang aja atau based on buku aja, tapi kita juga mempelajari bagaimana kita menerapkan hukum itu untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Mantep banget sih jujur. Tapi kalau misalkan boleh ngomong-ngomong tentang FH nih, gedungnya tuh terkenal kayak mewah banget gak sih? Bener banget, jadi kita itu yang paling digadang-gadangkan itu sebenarnya adalah eskalator. Kita tuh satu-satunya fakultas yang punya eskalator di Undip. Terus habis itu juga di FH sendiri tuh ada gedung 4 pilar namanya. Dan 4 pilar itu tuh nggak cuma pajangan aja, tapi ada maknanya sendiri tuh. Oh, demi apa sih? Filosofinya apa coba kalau boleh tahu? Jadi 4 pilar itu melambangkan, yang pertama itu kepastian hukum, yang kedua keadilan hukum, yang ketiga kemanfaatan hukum, dan yang paling unik nih yaitu kasih sayang dalam hukum. Kasih sayang dalam hukum. Oke, itu jujur deep banget sih. Berarti kayak hukum tuh kalau aku bisa bilang nggak cuman bahas tentang aturan aja gitu ya? Iya bener banget. Jadi ada satu ajaran ini yang asalnya tuh dari Fakultas Hukum Undip, namanya hukum progresif. Artinya itu hukum itu untuk manusia dan bukan manusia itu untuk hukum gitu. Oke, aku salut banget sih jujur, karena kayak aku nggak heran gitu ya kalau misalkan lihat dari lulusan FH itu banyak banget gitu yang jadi tokoh penting selanjutnya. Nah, aku juga senang banget di sini bisa ngobrol sama kamu sebagai perwakilan dari FH Undip itu sendiri. Semoga makin sukses terus ya ke depannya. Amin, amin. Makasih juga buat having me, buat ngobrol-ngobrol soal fakultas kecintaan aku. Oke, mungkin nextnya kita nanti bisa ke Undip bareng? Siap, aku tunggu di kampus progresif ya. Oke, mantap banget.
Wah, setelah ngobrol sama Fakultas Hukum tadi, bikin kita makin paham ya, kalau misalkan hukum itu emang gak selalu kaku, bisa tegas tapi juga tetap penuh kasih sayang. Nah, sekarang kita bakalan move ke salah satu bagian di Undip yang juga gak kalah keren, dan bahkan mereka ini sering disebut sebagai si paling siap tempur di dunia kerja nih. Oke, langsung aja kita bakalan ngobrol santai bareng perwakilan dari Sekolah Vokasi. Hai. Halo Kak. Selamat datang di podcast FFAF. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabarnya hari ini baik banget. Apalagi waktu dikabarin kalau aku menjadi bagian dari konten yang keren ini, yang top notch ini. Asik, oke. Mungkin boleh perkenalan dulu dong dari kamu buat Sobat Undip semua yang nonton ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Wulan Patricia. Aku merupakan mahasiswa dari Informasi dan Humas Angkatan 24. Oke, nah kamu berarti kan dari sekolah vokasi gitu ya. Nah, dari yang aku tahu sih, sekolah vokasi itu punya gaya belajar yang cukup berbeda gitu ya sama fakultas-fakultas lainnya. Boleh nggak sih kamu jelasin dikit gitu tentang itu? Iya bener banget Kak. Jadi memang kami itu anak vokasi memiliki pembelajaran yang beda dari fakultas lainnya. Karena kalau kami itu anak vokasi memang sengaja lebih fokus di praktik dan dibandingkan dari teori, biar kita itu lebih siap waktu udah bekerja nanti. Oke, aku kebayang sih. Jadi alat dan fasilitas yang kalian punya ini cukup banyak dan lengkap ya? Iya betul banget, untuk saat itu sangat lengkap. Dan juga yang harus kakak ketahuin, kami itu anak sekolah vokasi memang sudah menjalin kemitraan dengan lembaga industri dan juga beberapa banyak perusahaan. Makanya itu disengajakan biar kita tuh punya modal untuk relasi dan juga pengalaman nanti. Pantas aja sih kalau misalkan dibilang sebagai si paling siap tempur gitu ya. Oke. Nah, tapi katanya juga vokasi itu ada 2 lokasi ya? Iya bener banget, ada 2 lokasi. Jadi yang satu itu di Semarang Bawah alias Peleburan, tempat saya. Lalu yang kedua itu di Tembalang, yaitu Semarang Atas. Oke, tapi meskipun lokasinya tuh beda-beda, tetap aja dong visi dan tujuannya tetap sama. Iya dong, pastinya kita memiliki visi yang sama, yaitu kami itu disediakan untuk menjadi bibit unggul yang profesional dan juga bermartabat. Keren biar sih. nanti kitanya dapat siap kalau ada tantangan dalam dunia kerja gitu. Oke, cool. Nah, kalau misalkan aku dengar juga gitu ya, vokasi ini tuh punya suatu gedung yang ikonik banget gitu. Ya, bener banget. Nama gedung ikoniknya itu adalah Teaching Factory. Teaching Factory. Keren banget sih dari namanya aja. Itu kayak gimana tuh dalamnya? Jadi kalau gambarannya itu setiap lantai menggambarkan setiap departemen yang ada di sekolah vokasi. Kan kami itu ada 4 departemen. Jadi setiap lantainya itu ya untuk menggambarkan dari departemen sendirinya itu. Jadi emang kayak udah didesain khusus gitulah ya kalau aku bilangnya. Salut banget sih jujur. Jadi Iya. intinya apa ya? Vokasi juara lah ya. gitu. Kita ada gerakannya juga. Jadi aku tuh waktu jadi maba, kita langsung kayak jargonnya di ending ada gerakan gini Kak. Gimana Jadi, tuh, boleh diajarin nggak? Vokasi juara gitu. Oke, Jadi kita oke, bareng boleh, nih, boleh. Oke, Vokasi Juara. Oke, makasih banget ya udah sharing dibuat acara hari ini. Semoga semakin kedepannya makin banyak gitu orang yang tertarik untuk masuk ke vokasi juga. Amin. Terima kasih banyak Kak. Oke. Dah. Baru ngobrol sama sekolah vokasi aja rasanya kayak udah ikut magang beneran ya. Dari praktek, relasi, sampai ke teaching factory semuanya udah lengkap banget. Tapi sekarang kita bakalan pindah dulu nih ke suasana yang lebih chill dan juga artistik tapi tetap penuh makna. Karena yang satu ini kita nggak cuma belajar dari buku aja, tapi juga dari budaya. Jadi di sini kita udah kedatangan teman dari Fakultas Ilmu Budaya. Hai, gimana nih kabarnya hari ini kamu? Halo Kak, luar biasa semangat dong pastinya. Anyway, perkenalkan nama aku Ridwan, aku dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2024. Oke, aku dari yang kamu sampaikan aja udah kerasa banget sih perbedaan vibes-nya gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin FIB, itu selalu identik sama seni gitu ya, atau budaya, bener gak sih? Bener banget Kak, jadi FIB itu ibaratkan taman budaya. Di dalamnya kita belajar tentang manusia, melalui bahasa, seni, sastra, sejarah, bahkan kebudayaan itu sendiri. Tapi apa yang kita pelajarin itu gak cuma buat dihafal, bisa juga untuk diterapkan dalam kehidupan sosial, politik, bahkan teknologi informasi gitu Kak. Wah, deep banget sih. Jadi kalian ini tuh emang gak cuman belajar soal bahasa atau sejarah aja gitu ya, tapi juga punya jalannya sendiri ke program sosial ataupun politik.
ya kan? Bener banget Kak. Jadi misalnya nih, aku anak antropologi, aku dapat terlibat dalam riset masyarakat adat bahkan konflik agraria. Ada anak sejarah yang menganalisis isu kontemporer dengan analisa masa lalu. Ada juga anak sastra yang membahas representasi gender lewat novel. Dan anak ilpus yang bantu literasi digitalisasi masyarakat. Gitu Kak. Kompleks banget sih jujur dari setiap jurusannya gitu ya. Benar. Nah mungkin aku mau tahu juga dong tentang event khas yang katanya ada di FIB nih. Boleh gak sih diceritain tentang itu? Duh, boleh banget dong. Jadi di FIB itu ada salah satu event khas namanya Orenji atau Original Event of Japan in Indonesia. Jadi di dalamnya tuh ada bazar makanan Jepang, workshop budaya. Jadi komunitas di Jepangan bisa banget nih langsung merapat gitu. Bahkan sampai komunitas di Jepangan juga diundang gitu ya. Bener banget. Berarti emang selalu rame banget ya tiap tahunnya. Betul banget Kak. Jadi FIB itu hidup 24/7. Di mana ada ruang, situ ada wacana. Jadi ada yang namanya crop circle, di dalamnya itu jadi tempat diskusi warga-warga budaya gitu Kak. Bisa puisi, bahkan pertunjukan seni. Di dalamnya lengkap banget nih, bisa dipakai untuk apa aja. Oke, jadi FIB ini emang multifungsi banget gitu ya, dan juga tentunya penuh kreativitas. Nah, kalau misalkan program studinya sendiri itu ada apa aja sih? Program studi di Fakultas Ilmu Budaya ini cukup lengkap Kak. Mungkin aku dari antropologi sosial, ada juga ilmu perpustakaan, ada sejarah, ada sastra Indonesia, ada sastra Inggris, ada juga International Undergraduate IUP, ya itu sastra Inggris juga, tapi bagi yang mau berkelana lebih ke luar negeri gitu Kak. Jadi emang FIB ini super luas ya jangkauannya kalau misalkan aku bisa bilang gitu. Karena dari budaya lokal sampai ke global itu semuanya ada loh teman-teman. Bener banget Kak. Jadi bagi kita budaya itu jembatan untuk memahami dunia. Belajar budaya itu nggak cuma buat tahu siapa kita, tapi juga bisa lebih peka dan terbuka terhadap dunia luar. Waduh, puitis banget ya. Emang beda gitu ya guys kalau misalkan yang satu ini dari FIB gitu. Jadi aku di sini mau ngucapin terima kasih banyak buat Rituan karena udah ngasih warna ke acara FFAF hari ini. Sama-sama Kak, semoga makin banyak yang sadar bahwasanya untuk belajar budaya itu nggak cuma penting buat diri sendiri, tapi juga untuk dunia luas. Oke, take a notes ya teman-teman. Oke, setelah kita ngobrol bareng sama anak-anak FIB yang penuh banget sama nuansa budaya tadi, kita bakalan lanjut lagi nih ke fakultas selanjutnya yang cocok banget buat kalian yang suka merenung, overthinking, atau mungkin kayak cari makna nih di balik perilaku seseorang. Tapi jangan salah, fakultas yang satu ini nggak cuma jago dengerin curhat aja, tapi juga bisa banget loh kalau misalkan diajakin buat memahami emosi dalam diri seseorang kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung sambut aja kali ya perwakilan dari Fakultas Psikologi. Hai. Oke, jadi ini ada mahasiswa dari Fakultas Psikologi yang biasanya orang tuh sebutnya jago nih diajak deep talk. Bisa jadi betul, emang itu makanan sehari-hari kita ya, deep talk. Oke, mungkin boleh langsung aja gitu kali ya perkenalan dulu sekalian. Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Clarissa, bisa dipanggil Sasa aja. Dan aku mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2023. Oke, hai Sasa. Halo. Dari yang aku dengar sih sebenarnya psikologi itu terkenal kalau misalkan kampusnya tuh cakep banget gitu. Itu bener nggak sih? Benar, jadi emang fakultas kita itu kalau mungkin teman-teman ada notice itu beberapa kali sering FYP ya di TikTok. Kalau kayak view-nya di malam hari itu ada lampu-lampunya warna-warni gitu Iya. ya kan, betul. Jadi aku emang sering banget juga lihat mahasiswa psikologi itu nyebut kampusnya tuh bisa jadi tempat healing juga gitu, Iya. sekaligus belajar. Tapi emang ngomong-ngomong soal belajar, kamu kalau misalkan di psikologi tuh mempelajari apa aja sih? Jadi kalau di psikologi kita mainly itu belajar tentang jiwa atau nama lain juga psyche gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana cara memahami perilaku orang juga dan apa yang melatar belakangi perilaku tersebut, kayak gitu yang dipelajari. Oke, jadi nggak heran ya kalau misalkan kalian emang sering disebut jago nih kalau misalkan ada yang mau ngajakin deep talk kayak gitu, karena emang latihan kalian tuh lengkap banget kayak gitu, bener kan? Oke, nah selain tadi yang kamu udah mention ya, gedungnya ini warna-warni gitu, katanya ada lorong estetiknya juga gitu ya di psikologi. Iya, jadi
kita ada yang sebutannya lorong estetik sama ada juga tembok estetik. Cuman yang tembok estetik itu sebenarnya tembok yang di luar psikologi ya, yang kayak warnanya coklat gitu. Kalau lorong estetik mungkin yang dimaksud itu ada lorong menuju study space, sama dari perpus menuju study space yang warnanya tuh pink, terus ada quotes-quotesnya gitu. Nah itu sering buat tempat foto tuh gitu. Iya bener, kampus magenta kan ya. Oke, tapi sih dari yang aku pahami juga sejauh ini psikologi itu juga terkenal ramah disabilitas, ya nggak sih? Bener nggak sih? Iya, jadi emang kita juga menjunjung tinggi nilai inklusivitas, di mana kita ada beberapa facility yang emang khusus memudahkan teman-teman difabel gitu. Misalnya ada lift dan juga ada ruangan kelas yang emang ramah difabel gitu. Oke, jadi psikologi ini nggak cuman ramah dari segi fasilitasnya aja, tapi dari yang aku lihat dari Kak Sasa, orang-orangnya juga ramah gitu ya. Makasih. Oke, makasih banyak juga buat Kak Sasa udah menyempatkan waktunya buat hadir di acara FFAF hari ini. Semoga habis ini kita bisa lanjut ngobrol deep talk kali ya di belakang. Siap. Boleh kalau misalnya mau counseling amatur-amatur gitu juga boleh. Oke, boleh banget ya. Habis ini teman-teman langsung aja kali ini sama Kak Sasa. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan lanjut lagi nih buat ngobrol sama salah satu teman kita yang berasal dari fakultas yang fun fact-nya itu jago ngatur duit, strategi bisnis, sampai ke perekonomian negara juga. Oke, so langsung aja kita sambut teman kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hai. Oke, mungkin kamu boleh langsung aja perkenalan sih. Oke, jadi perkenalin, nama aku Eva, aku dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Angkatan 2023. Oke, jujur dari cara ngomongnya udah kerasa banget vibes entrepreneur-nya gitu ya. Oke, FEB ini emang salah satu fakultas yang paling rame juga gitu ya. Boleh gak sih kamu ceritain dikit gitu tentang FEB itu seperti apa? Boleh. Jadi di FEB itu suasananya sangat comfy ya teman-teman. Terus habis itu kita juga punya nih tempat yang ikonik, yaitu Danau FEB. Terus buat kantinnya sendiri kita itu sangat comfy banget, full AC, terus ada wifi, dan pokoknya betah deh buat lama-lama makan sambil ngobrol di kantin FEB. Dan juga buat fasilitasnya kita ada dom FEB, terus ada pojok Kemenkyu, dan yang paling menarik nih ada yang namanya laboratorium Bloomberg. Jadi laboratorium ini itu hanya ada satu yang resmi di Indonesia. Jadi menarik banget kan? Gokil ya guys. Jadi emang lingkungan di FEB ini beneran mendukung banget sih buat teman-teman semua yang mungkin ada ketertarikan buat jadi calon pebisnis. Gak cuma dapat ilmu aja, tapi tentunya juga dapat pengalaman dan cuan juga. Iya bener banget. Jadi fun fact-nya nih, kalau mahasiswa FEB itu udah banyak loh yang merintis usahanya sendiri-sendiri, karena kita difasilitasi dosen pembimbing dan juga ada gedung kewirausahaan buat mendukung usaha dari teman-teman FEB begitu. Oke, keren banget sih emang. Makasih banyak ya udah cerita-cerita soal fakultas kamu yang ternyata gak cuma serius belajar aja gitu, tapi juga punya impact langsung gitu kepada para masyarakat. Semoga kamu kedepannya bisa terus jadi baik dan juga jadi entrepreneur muda yang sukses juga ya. Amin, makasih. Oke, kita lanjut ke fakultas yang bisa dibilang otaknya kampus nih. Tempat dimana orang-orangnya itu banyak yang jago ngitung, mikir logis, dan paling siap juga kalau misalkan diajakin bahas yang ribet-ribet banget. Oke, langsung aja yuk kita sambut perwakilan teman kita dari Fakultas Sains dan Matematika. Boleh dong perkenalan dulu? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Aurel. Aku saat ini kuliah di FSM Prodi Matematika angkatan 2023. Oke, salam kenal ya Aurel. Salam kenal. Oke, mungkin aku mau tahu juga sih, katanya FSM tuh punya vibes yang adem dan tenang banget gak sih? Katanya banyak spot gitu yang bisa digunain buat nugas. Bener banget. Jadi di FSM tuh ada taman, terus juga kita punya pendopo guys, dan juga yang pasti yang paling favorite tuh ada FSM Discover. Nah itu tempatnya enak banget buat belajar, buat kerja kelompok, atau cuman sekedar buat duduk nyantai aja. Tapi kalau yang paling ikonik tuh gedung yang ada di depannya gak sih? Bener banget. Nah itu namanya gedung Asintia Prasada guys, atau biasa anak FSM sebut itu gedung AP. Itu tuh semacam landmarknya FSM sih. Iya sih, emang kelihatan banget sih kalau misalkan lewat dari FSM itu yang paling mentereng emang gedung itu gitu. Bener. Nah tapi kalau misalkan soal materi kuliah sendiri nih, di FSM nih kalian belajar apa aja sih?
Nah, FSM itu fokusnya ke ilmu dasar pengetahuan alam dan juga matematika. Tapi kita juga belajar tentang pengolahan data dan informatika yang dimana tuh berguna banget ya buat di dunia nyata, apalagi untuk memecahkan masalah-masalah kompleks gitu sih. Berarti kalian nih kalau bisa aku bilang dari sains murni sampai ke teknis pun digarap semua gitu ya? Betul, bener banget. Kita nih punya banyak banget pilihan program studi ya guys. Selain matematika, kita juga punya statistika, informatika, kemudian juga ada biologi, fisika, kimia, dan prodi baru yaitu ada bioteknologi. Cakupannya luas banget sih kalau misalkan aku bisa bilang gitu, karena kalian bener-bener yang dari ngitung molekul sampai ke ngoding pemrograman pun tuh juga ada gitu di FSM. Betul banget. Oke, nah mungkin segitu aja ya buat dari FSM. Nah, buat teman-teman semua di sini, kalau misalkan kalian butuh lanjut untuk ke fakultas selanjutnya, yuk kita tinggal sebut aja mau ke fakultas mana abis ini. Oke, kita bakal lanjut aja nih ke fakultas yang jadi impian banyak orang. Udah tempatnya gede, keren banget, dan juga katanya di dalamnya ada rumah sakit. Oke, nah mungkin langsung aja nih ya, kita bakalan kenalan langsung sama teman kita yang dari Fakultas Kedokteran. Hai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nindya Bunga. Aku dari program studi farmasi angkatan 2024. Salam kenal. Hai Nindya, salam kenal juga. Jadi dari yang aku dengar sendiri, FK tuh emang gede banget gitu ya. Dan seru gak sih sebenarnya kamu selama sejauh ini menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran? Ya betul banget, ya setuju. Dan seru banget aku jadi bagian dari mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan bahkan yang udah di-mention sama kakaknya tadi, kalau di FK itu di dalam kampusnya ada rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Nasional Diponegoro, yang bisa untuk melayani masyarakat umum dan juga tempat kami untuk belajar serta penelitian. Oke, jadi kalian gak cuma belajar di ruang kelas aja, tapi bisa langsung praktek ke rumah sakitnya gitu ya? Iya betul. Nah, dari yang aku dengar juga nih, FK sendiri tuh juga punya ciri khas warna tertentu gitu gak sih? Oh ya, FK di Undip itu identik sama warna hijau, di mana bangunannya itu berwarna hijau dan juga lingkungannya itu mungkin dibelungi oleh pepohonan yang asri dan rindang gitu Kak. That's why gitu ya, kenapa hijau itu jadi warnanya FK banget gitu ya. Betul. Oke, nah kalau misalkan aku boleh tahu, fasilitas yang ada di FK sendiri selain rumah sakit tuh ada apa aja sih? Jadi di FK itu ada lab skill yang digunakan untuk keterampilan medis, lalu juga ada di sebelahnya rumah sakit itu ada laboratorium sentral yang digunakan untuk civitas Undip dan juga untuk melayani masyarakat umum. Kita juga ada perpustakaan digital yang pastinya koji banget dan lengkap banget. Kita juga ada stadion mini yang bisa buat olahraga dan beberapa kegiatan yang lainnya. Fasilitasnya lengkap banget ya teman-teman kalau misalkan dari yang aku dengar dari Nindya di sini. Nah, yang aku mau tahu juga gitu, kamu di FK tuh belajarnya apa aja sih? Ya, kami di FK itu belajarnya tentang ilmu kesehatan yang pastinya dan juga pendidikan medis yang pastinya berbasis pada ilmiah, etika dan juga praktis. Tapi karena aku di prodi farmasi, jadi aku lebih belajar di segala aspek tentang obat-obatan. Oke, kalau misalkan kita ngomongin soal prodi nih, ada prodi apa aja sih yang ada di FK Undip itu sendiri? Jadi di Fakultas Kedokteran itu ada 5 prodi, yaitu kedokteran umum, kedokteran gizi, farmasi dan juga keperawatan. Oke, komplit banget ya dari sisi kesehatannya gitu. Seru banget sih sebenarnya ngobrolin soal FK ini, karena FK ini nggak cuman keren dari sisi fasilitasnya aja, tapi semangat belajar dari anak-anaknya juga luar biasa ya. Iya betul, belajar di FK itu penuh tantangan banget ya teman-teman, karena kita nggak cuma belajar di kelas, kita juga ada praktikum, responsi, terus juga kita punya moto, yaitu Apa tuh? belajar sepanjang hayat. Karena ilmu kesehatan itu kan terus berkembang ya. Oke, aku respect banget sih jujur sama semangat belajar yang dipunya sama anak FK itu sendiri gitu. Dari aku mungkin segitu aja, dan terima kasih juga buat Nindya udah berhasil untuk sharing session juga gitu sama aku dari tadi tentang Fakultas Kedokteran itu sendiri. Sama-sama dan terima kasih kembali, dan semangat buat teman-teman semuanya, dan siapa tahu kita bisa ketemu di Fakultas Kedokteran. Kalau tadi kita udah keliling ke fakultas yang penuh teknologi, bisnis, dan juga medis, sekarang kita bakalan lanjut ke fakultas yang terkenal bebas asap rokok, adem, dan juga katanya banyak kucing ya. Oke, langsung aja kita sambut perwakilan kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo semuanya, kenalin aku Naufal, aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip Angkatan 23. Halo, salam kenal ya Noval. Nah, mungkin aku pertama mau nanya sih ke kamu. Kayak FKM tuh sering banget disebut sebagai kampus ungu ya? Iya benar banget, jadi di FKM sendiri itu
sering banget disebut kampus ungu, apalagi sama teman-teman sendiri. Seringnya tuh disebut sebagai fakultas kekurangan mas-mas gitu. Oh, Gitu. ngerti sih, relate. Iya, bener banget. Terus suasananya di sana juga adem banget, adem, asri. Terus ada banyak kucing juga kan di sana yang jadi penghuni tetap. Terus apalagi di FKM sendiri itu sekarang udah diterapin yang namanya fakultas tanpa asap rokok gitu. Jadi kalau misal ada orang yang asap rokok di sana, itu bakal dilarang sama orang-orang yang di sana, terutama sama anak-anak di sana gitu. Berarti aku bisa bilang FKM ini tuh nggak cuman sehat secara lingkungan, tapi juga menenangkan secara batin ya. Iya betul banget, di FKM sendiri itu kita belajar banyak banget terkait dengan kesehatan masyarakatnya gitu. Nah ada juga kita belajar tentang administrasi kebijakan kesehatan, terus ada promosi kesehatan, gizi, terus KIA, ada keselamatan kerja, dan masih banyak lagi gitu. Berarti yang dipelajari di FKM itu nggak cuman soal individu aja nih, tapi juga ngelihat kesehatan dari sisi masyarakat secara luas. Iya betul banget. Jadi di prodi sendiri kita tuh sekarang udah ada 2 prodi kak. Jadi ada baru yang namanya itu prodi keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Itu prodi baru sekitar 2 tahunan mulai dari 2023 kemarin. Aku dengar itu juga salah satu yang rame juga ya. Iya prodinya. betul banget. Oke, mantep banget sih. Terima kasih banyak ya Noval udah bersedia untuk berbagi cerita tentang Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ungu, dan juga ramah kucing tentunya. Baik kak, sama-sama kak. Semoga makin banyak yang tertarik belajar terkait dengan kesehatan masyarakat bareng kami. Oke, makasih banyak ya. Yuk kita lanjut lagi ke fakultas selanjutnya. Siap-siap karena keseruan kita masih terus berlanjut. Oke, kita udah muter-muter ke darat terus. Mungkin saatnya sekarang kita lanjut ke fakultas yang identik sama laut nih. Oke, jadi buat kalian yang suka sama pantai, ikan, dan laut biru yang luas, mungkin fakultas ini cocok banget sih buat kalian. Langsung aja yuk kita sambut perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Hai semuanya, perkenalkan aku Ayudhya Putri Prameswari Darmanto dari Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Angkatan 2024. Oke, FPIK tuh terkenal sebagai fakultas yang punya ikon patung Merlin ya. Betul banget kak, jadi di FPIK ini kita punya patung Merlin yang jadi simbol di FPIK banget. Terus juga kantin di FPIK itu enak-enak banget yang bikin kita tuh betah banget buat nongkrong. Setuju sih, emang kantin FPIK tuh udah terkenal banget ya kemana-mana. Betul, Kak. Ke fakultas lain juga iya gitu. Jadi emang bisa dibilang di FPIK ini kalian bisa belajar sambil jajan juga kan? Betul sekali. Di FPIK juga kita tuh belajar banyak banget tentang laut, terus juga ekosistemnya, terus juga mulai dari pengelolaan, pelestarian sumber daya, dan juga teknologi hasil laut. Dan yang paling serunya kak, di FPIK itu kita nggak cuma belajar di kelas aja, tapi kita bisa jalan-jalan ke laut juga. Berarti kalian kalau misalkan belajar tuh kayak sambil ekspedisi gitu ya? Betul banget. Apalagi di FPIK itu punya 6 program studi. Ada aquaculture, ada ilmu kelautan, oceanografi, manajemen sumber daya perairan, perikanan tangkap, dan juga teknologi hasil perikanan gitu. Oke, jadi aku bisa tangkep emang FPIK ini tuh luas banget gitu ya cakupannya. Betul Makasih sekali. ya udah sharing-sharing ke kita juga gitu tentang gimana sih serunya jadi mahasiswa FPIK itu sendiri. Oke, sama-sama. Yuk kita kenal laut lebih dalam bersama FPIK. Oke, dari laut kita kembali ke darat lagi karena fakultas selanjutnya masih nggak kalah menarik nih teman-teman. Oke, karena tadi kita udah menjelajahi lautan, nextnya kita bakalan main-main lagi nih ke daratan, ya nggak? Bener banget, kita bakal main ke tempat yang gak kalah seru nih, yaitu Fakultas Peternakan dan Pertanian atau biasa kita kenal FPP. Oke, mungkin dari kamu boleh perkenalan dulu nih. Oke, sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ahmad Arif Abdillah Hidup Pangestu atau biasa dipanggil Arif. Aku dari program studi Agribisnis Angkatan 2024. Oke, nah kalau misalkan aku boleh tahu, kamu di FPP itu belajar apa aja sih dan prodi apa aja sih yang ada di situ? Oke, di FPP ini kita belajarnya itu macam-macam. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara memproduksi tanaman ataupun hewan. Nah, kita tuh belajarnya nggak hanya sekedar teori, tapi juga praktek langsung nih. Dan kita juga ngurusin ada sapi, kambing, ayam yang nantinya tuh kita bakal tahu bagaimana cara untuk memproduksinya. Terus untuk di FPP ini ada 4 prodi yang terdiri dari peternakan, agroekoteknologi,
teknologi pangan dan ada agribisnis. Oke, berarti kamu sendiri di FPP itu nggak cuma belajar aja gitu ya, tapi langsung praktek secara langsung. Bener banget. Nah, nantinya kita juga ada bagaimana cara untuk praktikum di peternakan itu sendiri, yang mana kita ada laboratorium peternakan, pun juga ada kandang yang kita sediakan untuk anak-anak peternakan ini juga. Jadi kita bisa belajar secara langsung. Pun juga di FPP ini ada kebun buah, yang mana nanti kita bisa melihat dari produksi hasil buah itu sendiri di kebunnya langsung. Oke, keren banget. Jadi kayak kalian tuh banyak banget gitu ya touch points-nya sama tumbuhan dan juga sama hewan secara langsung kayak gitu. Iya, bener banget. Oke, jadi aku ngerti juga sih sebenarnya main fokus dari FPP ini tuh pengen biar mahasiswanya ini bisa nggak cuman fokus belajar di ruang kelas aja, tapi biar bisa terjun ke langsungnya juga kayak gitu kan. Iya, bener banget. Apalagi kan ini Indonesia lagi ingin swasembada pangan ya, yang namanya kita tuh disiapin nanti untuk bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan swasembada pangan itu. Dan di FPP ini juga ada salah satu ikoniknya nih Kak, ada penangkaran rusa dan ada, oh ya jangan lupa ada satu lagi, ada spot foto yang ada patung sapi di pinggir jalan itu yang setiap tahunnya tuh mesti rame Kak, karena pada foto di situ. Iya, aku tahu banget sih. Itu kayaknya nggak mungkin ya kalau misalkan ada anak undip yang sampai nggak tahu spot foto tersebut bener gitu. banget. Oke, menarik banget sih dari yang aku tangkap ini. Mungkin makasih banyak ya buat Arif udah cerita-cerita sama aku juga gitu terkait FPP itu sendiri dan kayak apa. Semoga kedepannya teman-teman di sini juga bisa lebih ngepoin nih tentang FPP itu sendiri. Oke, terima kasih juga Kak. Wah, gimana nih teman-teman setelah dengar semua fun fact yang ada di fakultas masing-masing? Pastinya seru banget dong. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau misalkan Undip itu nggak cuman ada di kampus utama aja loh. Jadi Undip sendiri punya program studi di luar kampus utama atau yang biasa disebut dengan PSDKU. Jadi PSDKU sendiri adalah inisiatif dari Universitas Diponegoro untuk menyediakan akses pendidikan secara lebih meluas kepada masyarakat, khususnya yang berada di luar kota Semarang. Sejauh ini Undip sendiri sudah memiliki 3 kampus di mana terletak PSDKU itu sendiri, yaitu ada di kampus Rembang, kampus Batang, dan juga kampus Pekalongan. Lewat PSDKU, Undip nggak cuma berkomitmen untuk menciptakan lulusan yang bermartabat tinggi, tetapi juga memiliki keterampilan relevan dan juga profesionalisme yang tinggi. Maka dari itu, Undip sendiri memiliki kontribusi kepada masyarakat yang bisa dibilang secara luas dan juga mendalam dalam program ini. Nggak cuma itu, Undip sendiri juga memiliki program Pascasarjana yang mana terdiri dari program magister dan juga program doktor, di mana mahasiswa di sini diberi ruang untuk memperdalam ilmunya secara keterampilan yang analitis dan juga profesional. Lewat program ini, mahasiswa nggak cuma diajak untuk belajar aja, tetapi juga menciptakan solusi-solusi yang analitis dan inovatif serta kreatif. Nah, itu dia keseruan dari Fun Fact About Faculty yang kita adain di hari ini. Semoga cerita-cerita dari setiap fakultas yang ada dan udah aku bawain dari tadi bisa bikin kamu makin kenal dan juga makin bangga nih sama Universitas Diponegoro itu sendiri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, dan jangan lupa smart spending, big thinking. Dadah!